Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Terima kasih kepada tim ya yang sudah menyiapkan segala hal untuk podcast perdana ini, yaitu podcast Hikmah ya, yang diprakarsai oleh dari Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Di sini kita akan menggali cerita-cerita ataupun apa yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah dari teman-teman kita yang atau tamu-tamu kita pada pagi hari ini khususnya ya. Saya tidak sendiri kebetulan. Kebetulan saya ditemani oleh seorang pemuda yang masih muda dari Gorontalo, orang ini yaitu Fadli. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana saudara Fadli? Wah, sehat-sehat nih. Alhamdulillah dalam keadaan terbaik nih menurut Allah. Wah, masya Allah ya. Boleh dong spill perkenalan dulu nih biar kebetulan ini perdana ya. Ya. Ini perdana dan alhamdulillah saudara Fadli yang mengisi di segmen perdana ini ya. Masya Boleh Allah. dong perkenalannya dulu. Ini salah satu hal yang membuat saya deg-degan, tapi mantap nih. Karena apa ya? Karena saya menjadi perdana gitu. Tapi insya Allah hari ini kita mulai dan kalau untuk perkenalan ya, nama saya Muhammad Fadli Al-Mubarak ya. Al-Mubarak. Ya, Al-Mubarak. Ada Al-Mubarak ya? Ada Al-Mubarak ya. Oke, Muhammad terus? Fadli Al-Mubarak. Dan nama panggilan kalau biasa dipanggil tuh Fadli aja. Fadli. Ya, Fadli. Kirain John. Oke, Fadli. Dan saya dari Gorontalo seperti tadi ya. Betul ya. Sampaikan Kang Inti, saya dari Gorontalo tapi bukan saudara dari Fajar Set Boy, bukan. Ya bukan ya, saya Fajar Set Gorontalo. Boy. Ya kayaknya jauh lah rumah kita, jauh insyaallah. Oh gitu. Iya. Oh iya. Ya, saya Gorontalo dan saya alhamdulillah sudah Menikah? selesai. Belum. Itu belum. Oke. Tapi alhamdulillah saya sudah selesai di One Quran Institute. Sudah Alhamdulillah. 2 tahun selesai alhamdulillah, dan sekarang saya ya nemenin para santri lah, masya Allah. Nemenin para santri, Iya. masya Allah. Dari Gorontalo, kemudian ganteng lagi, Masya ya kan? Allah. Penuh dengan kata-kata hikmah, Alhamdulillah. layaknya Fajar. Ya insya Allah. Memang itulah ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, Kang, enaknya apa ya manggilnya? Kang aja lah. Ya? Iya Kang ya. Atau A? Kang aja lah. Oh Kang. Atau Kang ya. Ada kebiasaan di yayasan kita ya, pejuang ya khususnya, yaitu sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas, kita mungkin me time dulu. Oh iya benar. Kita harus me time. Kita me time dulu. Terkadang quality time ini sering terlupakan kan? Iya. Bener gak sih? Iya benar. Ya kita terlalu banyak bicara tentangnya tapi sedikit berbicara dengannya gitu. Wih, masya Allah. Mungkin boleh ya, kita me time dulu yang akan dipimpin dari Kang Zaki ya. Kang Zaki. Kang Fadli. Astagfirullahaladzim, kok inget terus ya saya ya. Boleh, silahkan kita me time dulu. Kita benar-benar konekkan dulu nih hati Yeah. kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadahkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Hari ini kami semua beraktivitas. Tentunya Engkau yang Maha tahu apakah aktivitas kami adalah aktivitas yang baik atau yang buruk. Ya Allah, jika aktivitas kami buruk, maka hindari kami ya Allah. Keluarkan kami dari aktivitas-aktivitas tersebut. Dan tolong alihkan ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Alihkan kami agar kami melakukan semua aktivitas kami di sepanjang hari dengan aktivitas-aktivitas kebaikan yang bermanfaat untuk diri dan juga umat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak punya kekuatan sama sekali. Semua, bahkan dalam berjalan 2 langkah saja, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Maka dari itulah haula wala quwata illa billah. Amin. Kami memohon ampun, kekuatan, memohon juga daya dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Oke, Alhamdulillah kita udah me time ya. Memang betul kata Kang Fadli tadi, terkadang kita lupa untuk berme time itu. Benar, benar. Kenapa coba kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Ya, orang-orang mulai merasa kalau dirinya punya keahlian sendiri, punya kekuatan sendiri gitu. Ya gitulah, ya sama kayak kita juga. Kita berbicara tentang diri kita sendiri aja. Kalau kita itu kadang, saya bisa nih untuk ngerjain ini, saya bisa nih untuk ngerjain ini. Kesana saya bisa sendiri. Padahal tentunya kita harus butuh pertolongan Allah gitu. Makanya setiap melakukan apapun, aktivitas remeh apapun, sekecil apapun, ya udah kita minta tolong dulu sama Allah, minimal dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal ya. Ya udah paling minimal. Masya Allah. Berarti harus terus dipupuk ya? Iya benar, harus terus dipupuk biar ya di dalam hati kita juga ada berkembang rasa pengen terus untuk me time. Karena dengan me time juga kita bisa lebih connect sama Allah gitu. Iya. Iya benar. Kebayang dong kalau sekiranya udah banyak lah mungkin sejarah-sejarah ya, yang sejarah-sejarah mulai dari orang terdahulu gitu ya, yang dengan keperkasaannya gitu ya kan, tapi nggak akan mampu, ujung-ujungnya mati juga. Iya benar, meninggal juga. Ya sekuat apapun orang kan tetap dia sebenarnya nggak punya kekuatan, dia bakal mati gitu kan. Firaun aja yang dengan kekuasaannya yang sangat besar mati, tetap diadab sama Allah karena memang merasa udah menjadi Tuhan gitu. Sudah merasa, waduh menjadi Tuhan ya kan. Oke, mungkin obrolan kita nggak akan lebih ke sana ya. Iya benar. Saya pengen menggali dari Kang Fadli ini prestasinya sih. Waduh, Masya Allah, prestasi ya, aduh. Kebetulan udah berprestasi di wisuda angkatan kelima ya. Iya benar. Angkatan kelima. Boleh dong, ini gimana sih kok bisa? Pasti ya, ini kan kita berbicara proses ya. Iya. Karena kalau kita berbicara langsung tuh kayaknya terlalu instan. Iya benar, terlalu instan. Saya pengen tahu dong, gimana kok bisa mendapatkan prosesnya itu tuh. Waduh, menjadi yang berprestasi di wisuda One Quran Institute. Wih, Masya Allah. Intinya pertama, kalau ada yang bilang kayak gini, yang pertama kita harus selalu awali dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli. Semua itu keutamaan dari Allah, keistimewaan dari Allah. Allah yang memberikan lah ya. Dan tentunya saya 2 tahun lalu ke One Quran Institute ya, tentunya bersama teman-teman juga datang bareng-bareng. Itu pengalaman pertama saya keluar dari pulau sendiri. Gorontalo. Iya. Jadi kalau orang lain mungkin ada di angkatan saya itu udah yang pernah ke Mesir gitu-gitu. Jadi pengalaman saya merasa baru dikit gitu. Saya baru pertama kali merantau dan kerasa banget ya. Tapi nikmatnya itu karena kita benar-benar beda pulau itu, hati kita untuk belajar itu ada gitu. Oh iya. Ya kerasa lah ya, mungkin tidak sedikit dari orang-orang di luar sana yang ketika belajar, apalagi di dekat-dekat rumah ya santai-santai saja kan gitu. Benar. Tapi ketika dia belajar meninggalkan daerahnya itu bakal kerasa ada kesungguhan lah di dalam. Jadi effortnya itu agak beda dengan yang sekolahnya. Nah iya benar, dia punya effort lebih lah gitu tentang perjuangan dia ini. Nah gitu. Nah dari situlah mulai benar-benar pengen bersungguh-sungguh, walaupun di tengah-tengah perjalanan ada rasa tutur, ada rasa capek gitu kan. Tapi ya insya Allah lah, karena memang dengan perjuangan yang intinya itu pertama ngingat orang tua dulu. Ini orang tua udah perjuangin kita sampai kita di titik ini nih, apa nih balasan buat orang tua kita nih dari kita gitu. Boleh tahu dong orang tua ngizinin banget. Jadi masih inget nggak raut muka yang ya sebelum memantapkan diri untuk benar-benar di ke Bandung gitu. Masih inget nggak gimana? Saya tuh Kang termasuk salah satu siswa di SMA saya kemarin, salah satu siswa yang lulus di SNMPTN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, saya lulus. Saya sampein tuh ke orang tua saya. Kebetulan sebelum itu tuh saya punya masalah besar banget yang buat orang tua saya tuh kecewa banget sama saya. Apa itu?
Waduh, kalau itu kayaknya Oke. Boleh. Itu, nah, orang tua saya kecewa banget sampai saya tuh merasa bersalah banget. Saya lulus di UIN Syarif Hidayatullah, udah saya bilang aja, Pak, saya lulus. Kata bapak saya, alhamdulillah. Maksud saya ada raut wajah senang, tapi tidak begitu keluar tuh aura senangnya gitu. Tapi ada satu momen tante saya ini pengurus RQ di Rumah Gorontalo. Quran. Iya, rumah Quran Di Gorontalo. Gorontalo. Beliau udah kenal PPA tuh sekitar dari 2020 atau 2019. Masya Allah. Jadi udah mulai lumayan lama lah gitu. Wah, dari situ tante saya nelpon. Katanya, kayaknya Fadli punya bakat buat ngafal deh. Ada nih, ada pesantren tahfidz gratis beasiswa full 2 tahun nih, One Quran Institute katanya. Iya. Di situ saya lagi tidur, dibangunin. Dan pas dibangun itu ayah saya bilang, nih ada tante bilang kalau ada pondok tahfidz gratis beasiswa full, tinggal belajar aja gitu. Dan saya lihat raut wajah itu keluar banget, senangnya, gembiranya keluar banget. Beda ya? Iya, beda. Beda ketika saya pas nyampein tentang Syarif Hidayatullah itu gitu. Dan Masya Allah saya mikir, oh kayaknya memang di sini jalan saya gitu. Kan setiap orang punya jalan terbaik. Jalan terbaik. Mungkin di UIN Syarif Hidayatullah bukan jalan terbaik saya, tapi ternyata jalan terbaik saya yang ditentukan Allah di sini nih, di One Quran Institute gitu. Dan Masya Allah udah mulai belajar, mulai ngafal, sampailah di tahap ujian, maksudnya di tahap seleksi udah saya ikut. Nah ketika mau pengumuman nih Kang, pengumuman tuh pas saya pengumuman, ya alhamdulillah saya bilang ke orang tua, ini saya belum tahu pengumumannya saya lulus atau enggak, tapi kata orang tua saya udah nggak apa-apa, semua tergantung Allah lah gitu. Betul. Nah berarti apa namanya, pas ngedengar tahfiz itu raut mukanya tuh seneng banget. Apalagi berkenan dengan Al-Quran. Iya benar. Masya Allah ya. Kalau saya ada apa namanya, kalau dulu tuh hampir ke Suriah. Kang Fadli. Cuman nggak diizinin sama orang tua ini. Oh iya. Nggak diizinin sama orang tua. Udah bikin paspor, ya kan. Allahu Akbar ya. Tapi udah mau berangkat ini di bandara. Udahlah kuliah sajalah kalau kata waktu itu. Ibu khususnya sih. Masih banyak universitas di Indonesia ini katanya. Tiket pesawat udah dibeli. Akhirnya nggak jadi. Paspor juga sampai sekarang udah hangus. Dan beberapa tahun kemudian ya ternyata ada kejadian di Suriah ya kan. Kejadian benar. Itu mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya benar, setiap kejadian ada hikmahnya pasti ya. Menarik sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus nih, bagaimana rasanya setelah tadi udah dapat izin tuh dari ortu. Setelah beranjak awal melangkahkan kaki, ketika gijak apa pertama kali? Kantor kah? Atau asrama atau bagaimana? Atau apa? Atau siapa ustadz yang pertama kali dilihat? Wah, Masya Allah. Jadi saya tuh nyampe sini tengah malam. Karena saya nyampe Jakarta tuh sekitar jam 9-an ya, pesawat ya. Habis itu langsung ke sini sekitar jam 1 malam. Jadi saya hubungin orang-orang pondok, dan alhamdulillah ada Ustadz Jaka ya, angkatan Ustadz Irgi yang Insya Allah sekarang sedang belajar beliau. Nah beliau yang langsung nerima saya, beliau bangun tidur langsung nerima saya. Masya Allah langsung disuruh istirahat waktu itu Kang. Pas besoknya Masya Allah langsung ketemu Ustadz Irgi, ngobrol-ngobrol ya seputar Oki tentunya, program-programnya gitu, target-targetannya ke depannya gitu. Bahkan Masya Allah banget, ayah saya di zaman itu adalah zaman Covid banget Kang. Iya, betul. Yang kita harus pulang tuh harus PCR dulu. Iya. Waduh, ribet lah pokoknya. Iya benar, ribet banget Kang. Jadi ayah saya tuh kemana-mana, ke puskes, ke klinik-klinik tuh nggak dapet buat PCR. Buat PCR. Iya, adanya tuh cuman ya antigen biasa gitu. Dan akhirnya Ustadz Zain langsung ngebantu beliau. Beliau langsung turun tangan, beliau langsung ngubungin teman beliau yang alhamdulillah juga dokter kalau nggak salah, dan Masya Allah, alhamdulillah ada Allah permudahkan lah. Allah permudahkan. Iya, buat pulang dan alhamdulillah lancar. Ya di seminggu pertama tiap doa pasti nangis. Tiap doa. Ya nangis pasti keingat orang tua dulu. Pasti, gitu. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya karena dipacu terus, disentuh terus sama guru-guru. Bagaimana cara kita mendekatkan diri ke Allah melalui Quran ini gitu. Masya Allah. Berarti Masya Allah. Nah, di apa namanya, boleh tahu dong
cobaan-cobaan apa sih yang selama menghafal Al-Quran gitu, yang paling berat gitu kiranya? Kadang kan kita menghafal lupa. Iya, itu benar. coba mungkin yang Kang Fadli rasakan gimana? Aduh, cobaan-cobaan banyak ya kayaknya. Paling yang pertama tuh ada rasa futur tuh, rasa futur. Pasti di tengah-tengah ada rasa futur. Ya, pasti kan setiap kita berada di jalan kebaikan ada aja yang godaan-godaan gitu. Dan tiap kita udah ngafal, udah baca Quran, ngafal Quran tiap hari, ada aja kayak bisikan, udah kamu capek butuh istirahat gitu. Jadi pengen tidur padahal kita nggak terlalu ngantuk gitu. Nah ini salah satu godaan. Sebenarnya nggak ngantuk-ngantuk banget nih. Iya benar. Tapi ada aja gitu. Lebih enak di kasur gitu daripada baca Quran gitu ya. Lebih enak di kasur. Iya lebih enak tidur gitu, nyantai-nyantai daripada baca Quran gitu. Ada aja gitu godaannya gitu. Dan kedua lingkungan juga. Mungkin ada teman-teman yang kita lihat hafalannya udah cepet banget nih dia ngafal. Dia udah sejam udah dapet 2 lembar aja. Terus dia istirahat gitu. Ya kita ya udah kita juga istirahat. Padahal kita kualitas kita menghafal dengan si orang ini beda. Kita bisa lebih lambat gitu. Kita bisa, seandainya dia 1 jam bisa dapat 1 lembar, kita 1 jam setengah lembar, berarti kita harus nambah gitu. Nah ini menjadi godaan juga. Berarti dalam menghafal itu emang bener sih, daya kualitas menghafal seseorang tuh nggak sama. Iya nggak sama, beda-beda, memang beda-beda. Makanya di situ guru-guru itu fungsinya terus mengingatkan. Iya benar-benar harus mengingatkan terus. Dan orang-orang yang punya hafalan yang mohon maaf ini mungkin agak lambat, jangan kecewa juga. Maksudnya jangan merasa bahwa dirinya nggak bisa. Padahal orang yang lebih banyak mengulang kan sebenarnya dia lebih banyak dapat pahala gitu. Betul. Berarti pokoknya istilah manjada wajah itu benar-benar ada. Iya gitu, benar. kan? Manjada wajah iya benar. Kalau benar-benar sungguh ya insya Allah dapat. Iya dapat insya Allah. Biasanya di situ ada targeting ya kan? Ya iyalah kita punya targeting. Tetap gitu, dibimbing sama musyrif. Ya dibimbing ya paling minimal tuh biasanya 1 hari 1 lembar di. 1 hari 1 lembar. Iya di store. Masya Allah. Gitu. Dan ya itu benar-benar harus manjada wajah banget kita. Kita harus benar-benar berjuang banget gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Boleh tahu dong. Itu kan tadi godaan-godaan. Titik terendah nih semenjak tahu ya titik terendah benar-benar, ya. Iya. Apa sih yang membuat paling set gitu ya? Iya. Yang bikin Kang Fadli itu paling set selama di Bandung lah, apa kira-kira? Apa ya? Kalau yang membuat saya paling set itu sebenarnya ini masih ke duniawi ya. Saya tuh setelah liburan lah. Iya. Setelah liburan Desember di liburan semester pertama waktu saya tahun pertama tuh, itu kerasa banget kangen sama orang tua, kangen sama orang rumah. Sekangen-kangennya Kang. Jadi udah aja pengen pulang gitu. Gitu. Tapi ngingat lagi tujuan kita pertama di sini nih pengen apa gitu. Pengen sekedar liburan aja atau bener. Berjuang biar orang tua bangga gitu. Benar. Iya sih ya. Di mana-mana rasa kangen itu tapi sih nggak akan terbayar. Iya benar. Akan terbayar di saat dengan hadiah yang alhamdulillah Kang Fadli berikan kepada orang tua ya, prestasi. Datang orang tua. Kalau kemarin qadarullah enggak datang. Cuman pas di Zoom aktif terus tuh di Zoom, masya Allah banget. Kebetulan saya operator juga. Iya ya. benar. Dan pas saya tuh dipanggil ya pas menjadi sudahan terbaik tuh. Setelah ke tempat duduk langsung nelpon orang tua. Nangis, masya Allah nangis banget. Jangankan kalian yang wisudawan ya Kang ya. Saya aja yang operator itu ya Allah sedihnya naudzubillah. Masya Allah. Berapa kali nggak terhitung ya saya netesin air mata. Padahal saya operator doang loh ya. Biasanya ketika mulai dari pertama acara perdana me time ya waktu itu saya udah netesin air mata aja. Iya kan? Kemudian ditambah lagi sambutan guru-guru, ditambah lagi sambutan muwakib, ditambah lagi sambutan guru-guru kita lah semuanya dan acara-acara selanjutnya itu nangis semua itu. Itu aduh, luar biasa ya. Iya, luar biasa banget lah. Oke lah itu ya. Berarti rasa kangen itulah titik. Rasa kangen bener kangen banget sama orang tua.
Kalau sekarang kangen nggak kira-kira? Ya kangen, alhamdulillah kangen. pasti. Tapi insya Allah kalau sekarang karena kita sudah minimal sudah bisa buat orang tua kita bangga lah. Minimal nggak buat orang kita pusing mikirin kita apa masa depan kita gitu. Gitu. Walaupun kita juga belum terlalu tahu nih apa kedepannya gitu. Tapi seperti yang dikatakan guru-guru kita ya, dengan Quran jangan khawatir. Iya benar ya. Dimanapun Anda diletakkan dengan Quran, jangan khawatir. Iya jangan khawatir. Pasti bakal jadilah dimanapun kita. Betul sekali. Saya percaya itu. Iya benar. Kalau nggak percaya ada ya kan? Bahaya banget tuh kalau nggak. Luar biasa ya obrolannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi penonton ya, teman-teman Ya, khususnya insya Allah. kalangan yayasan, kalangan kita lah, Iya insya Allah. pejuang-pejuang Quran. Insya Allah amin. Ya. Boleh dong kita main games dulu. Waduh, ya. mantap nih ya. Gamesnya sih nggak ribet-ribet ya. Boleh dong sebut 3 negara yang ingin banget didatengin oleh Kang Fadli. Oke, siap. 3 negara ya. Yang pertama tentunya Arab. Arab. Iya. Arab nih apa dulu nih? Arab mana nih? Saudi Arabia maksudnya. Saudi Arabia. Iya. Kedua? Yang kedua tuh pengen banget ke Turki. Turki. Oke. Yang ketiga? Ketiga pengen ke Jerman. Jerman. Iya. Kenapa di Arab Saudi? Karena tentunya pengen umrah. Masya Allah. Ya. Umrah. Dan pengennya memang berharap banget insya Allah ke Allahnya. Amin Allah. Insya Allah bersama orang tua tentunya, kedua orang tua dan keluarga insya Allah. Itu paling. Amin. Semoga kita bisa ke sana ya. Kebetulan saya juga belum ini. Ya benar. Insya Allah kita semua lah kita berdoa semoga kita semua yang punya niat baik ke sana insya Allah. Itu ya Arab Saudi. Yang kedua Turki. Kenapa pengen ke Turki? Kalau untuk alasan ke Turki ini saya kurang tahu, cuman ada rasa pengen aja gitu. Ya mungkin banyak hal-hal yang pengen Allah tunjukin ke saya di sana dan insya Allah gitu. Ya. Gitu. Saya tiap lihat mungkin ada di YouTube kayak gitu ya. Saya lihat atau mungkin ada di Instagram gitu. Saya lihat orang-orang yang perjalanannya ke Turki gitu. Jadi saya kayak ya Allah pengen banget ke sana gitu. Masya Allah. Iya, karena jejak-jejak keislaman juga masih banyak banget di sana ya. Banyak banget jejak keislamannya. Mudah-mudahan dikabulkan. Iya benar, insya Allah. Ketiga, kenapa ke Jerman? Nah, saya pengen ke Jerman ini karena termotivasi banget sama B.J. Habibie. B.J. Habibie kan punya darah Gorontalo ya? Oh gitu? Iya benar. Oh iya benar. Apa Gorontalo punya? Gorontalo punya. Gorontalo puenya. Siapa? Iya benar. Kenapa? Saya tuh gara-gara fans banget sama B.J. Habibie dengan motivasinya, dengan penemuannya, sampai bahkan saya mencintai, maksudnya fans banget lah sama Jerman gitu. Tentang adab-adab di sana juga, adab-adab di sana, masya Allah banget ya, saling menghargai dan pendidikan di sana juga ini banget, diapresiasi banget. Dan bahkan saking saya fans banget sama B.J. Habibie dan juga Jerman, saya fans bola tuh Jerman juga gitu. Ya itu karena B.J. Habibie lah intinya itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa ke Jerman ya. Ya insya Allah. Ngisi kelas PPA. Oh, banget tuh insya Allah lah. Bismillah. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nggak terasa ya, Kang Fadli, kita udah ngobrol 20 menitan lebih benar. kayaknya ya. Kira-kira lah sekitar. Closing statement dong yang buat para teman-teman dan penonton nih, penonton di channel YouTube Mahat One Quran Institute nih. Apa kira-kira? Jalaluddin Rumi pernah berkata, aku mencintai masalahku. Kenapa? Aku mencintai masalahku. Orang-orang pasti bertanyakan, kenapa? Karena Jalaluddin Rumi berkata, karena yang memberikanku masalah juga mencintaiku. Wih, Masya Allah. Dalam sekali ya itu ya. Iya ya. benar, Masya Allah banget. Oke, terima kasih Kang Fadli sudah menyempatkan waktunya di podcast Hikmah. Alhamdulillah, Masya Allah. YCPKI Perdana nih. Makasih banget nih karena diundang nih sama Kang Idris. Kira-kira siapa yang the next pengennya ya, kalau saya tuh the next yang akan duduk di sini kira-kira siapa? Pengennya tuh dengerin yang pengen kita gali hikmahnya siapa kira-kira? Antara dua nih kayaknya. Siapa? Antara Ustadz Zainal atau Ustadz Rubi.
Ustaz Zainal. Iya, dan karena beliau itu punya perjalanan hikmah yang kuat Benar banget sih, betul. ya. Kayaknya kita harus nanya nih sama penonton, siapa kira-kira ya Boleh. di antara dua itu ya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan itu Iya. tercapai dan kita akan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini obrolan kita Iya, benar. memberikan manfaat kepada Amin, amin, ya Rabbal. khalayak banyak ya. Amin. Khususnya untuk para penghafal Quran. Mudah-mudahan semoga Kang Fadli ini menjadi motivasi Amin, bagi amin, kita. ya Rabbal. Dengan tadi cerita ada susah payah dan lika-liku godaan-godaan dalam menghafal Quran sampai mendapatkan ya alhamdulillah diberikan prestasi Ya, gitu. alhamdulillah, nikmat. Untuk mendapatkan prestasi itu perjalanannya ada ya, Iya, kan? pasti Prosesnya ada, ya, prosesnya panjang. ada. Makanya kita tadi ya kita akan ambil hikmahnya. Amin. Mudah-mudahan Hikmahnya. bermanfaat. Amin. Dan kita akhiri podcast ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih Kang Fadli. Ya, terima kasih Kang Iris. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.